Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Baik, untuk pertemuan kita kali ini atau di video ini, Bapak akan menerangkan materi relasi dan fungsi. Ya, untuk submaterinya definisi dan contoh relasi dan fungsi. Ini materi matematika di kelas 8. Oke, langsung akan Bapak bahas materinya, ya. Ini judul materinya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini. Pertama, siswa dapat memahami pengertian relasi. Yang kedua, siswa dapat menyatakan relasi dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang ketiga, siswa dapat merelasikan dari satu himpunan ke himpunan lain dengan aturan tertentu. Yang keempat, siswa dapat memahami pengertian fungsi. Yang kelima, siswa dapat membedakan relasi dan fungsi. Nah, setelah kalian menonton video ini, diharapkan ada 5 kompetensi yang bisa kalian capai dan kuasai. Nah, pengertian relasi. Nah, relasi adalah pemasangan anggota dari suatu himpunan ke anggota himpunan lain dengan aturan tertentu. Nah, di sini ada aturan tertentu, ya. Aturan tertentu di sini maksudnya adalah dia jadi untuk memasangkan dari satu anggotanya, jadi memiliki rule-nya, ya, memiliki aturannya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita ke contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada himpunan A, ya. Kita ingat lagi ini himpunan, ya. Himpunan itu berarti kumpulan. Nah, kumpulan objek atau kumpulan benda. Himpunan A ini nama-nama orang. Asep, Agus, Hendy, Irfan, dan Hari. Kemudian himpunan B ini adalah kumpulan olahraga. Futsal, badminton, renang, basket. Akan kita pasangkan, nah ini anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B dengan aturan relasi olahraga kegemaran. Nah, jadi di sini tadi ada aturan tertentu. Nah, jadi aturan tertentu, nah ini, aturan tertentu. Nah, di sini di contoh 1 aturannya itu adalah olahraga kegemaran, ya. Jadi anggota di himpunan A akan dipasangkan dengan anggota di himpunan B dengan aturannya itu adalah olahraga kegemaran, ya. Nah, maksudnya seperti ini. Kemudian, nah ini cara pemasangannya, perhatikan. Asep, nah ini Asep, Agus, Irfan, Hendy, dan Hari akan dipasangkan dengan olahraga futsal, badminton, renang, dan basket. Nah, di sini misalkan Asep gemar futsal, maka ini dipasangkan dengan futsal. Kemudian Asep juga gemar badminton. Nah, maka dipasangkannya dengan badminton. Lalu Agus ini gemar renang. Nah, Agus gemar berenang. Dan Irfan ini gemar basket. Kemudian Hendy. Nah, kalau Hendy gemar futsal. Kemudian Hendy juga gemar badminton. Hendy juga gemar renang. Dan Hendy juga gemar basket. Nah, sementara ini Hari tidak gemar olahraga apapun. Jadi, kalau tidak gemar olahraga apapun, ini berarti tidak dipasangkan, ya. Nah, ini tanda panah, ya. Tanda panah ini berarti ini arah pemasangannya, ya. Dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini tanda panah, ya. Nah, ini jadi ini contoh relasi, ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B, ya. Dengan tadi aturannya adalah olahraga kegemaran. Nah, ini aturan relasinya. Olahraga kegemaran. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama tentang relasi. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Himpunan P 0, 1, 2, 3. Kemudian himpunan Q min 1, 0, 1, 2. Nah, anggota himpunan P dipasangkan ke anggota himpunan Q dengan aturan relasi lebih dari. Nah, oke, akan kita pasangkan
anggota di himpunan P ke anggota himpunan Q. Nah, ini aturan relasinya adalah lebih dari. Nah, maka kalau kita pasangkan 0 lebih dari min 1. Oke, ini 0 lebih dari min 1. Kemudian 1 lebih dari min 1 juga. Lalu 1 lebih dari 0. Kemudian 2 lebih dari min 1. Kemudian 2 juga lebih dari 0. Lalu 2 juga lebih dari 1. Dan 3. Nah, 3 ini lebih dari semuanya. 3 lebih dari min 1. 3 lebih dari 0. Lalu 3 lebih dari 1. Dan 3 juga lebih dari 2. Nah, ini aturan relasinya atau aturan pemasangannya, ya. Nah, di sini kita tulis lebih dari. Nah, ya. Nah, ini contoh yang kedua tentang relasi. Kemudian, contoh yang ketiga, himpunan K 1, 2, 3, 4. Himpunan L 6, 7, 8. Anggota himpunan K dipasangkan ke anggota himpunan L dengan aturan relasi faktor dari. Nah, di sini ada kata faktor dari. Kita ingat faktor dari. Nah, ini faktor dari itu, faktor adalah pembagi ya. Nah, ini faktor itu artinya adalah pembagi. Nah, jadi kalau kita pasangkan, nah ini 1 faktor dari 6. 1 itu pembagi dari 6, ya. Kemudian 1 juga faktor dari 7. Nah, ini 1 pembagi dari 7. Lalu 1 juga faktor dari 8. Nah, ini 1 faktor dari 8. Kemudian 2 itu faktor dari 6. Ya, 2 itu pembagi dari 6 karena 6 bisa dibagi 2. Kemudian 2 faktor dari 8. Nah, kalau 2 pasangannya dengan 6 dan 8. Karena 7 tidak bisa dibagi 2. Lalu 3. 3 ini faktor dari 6. Nah, ini 3 faktor dari 6 karena 6 bisa dibagi 3. Dan 3 itu bukan faktor 7 dan bukan faktor 8. Lalu 4 itu faktor dari 8. Nah, ini 4 faktor dari 8. Karena 8 bisa dibagi 4. Nah, ini adalah cara relasi atau contoh relasinya ya. Cara merelasikan dari himpunan satu ke himpunan yang lain. Nah, di sini himpunannya himpunan K ke himpunan L. Berikutnya, nah ini cara menyatakan relasi. Ada 3 cara dalam menyatakan relasi. Yang pertama adalah diagram panah. Nah, di contoh sebelumnya ya sudah kita tuliskan atau sudah Bapak jelaskan. Tadi cara pemasangan itu adalah diagram panah. Begitupun bentuk yang ini ya. Ini adalah diagram panahnya ya. Ini contoh menyatakan relasi diagram panah. Nah, ini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya baja, raksa, oli, nikel, oksigen. Nah, ini adalah nama benda ya. Kemudian B padat, gas, cair. Nah, kemudian kita relasikan. Nah, bagaimana relasinya? Nah, ini sekaligus kita menentukan aturan relasinya ya. Menentukan aturan relasi. Aturan relasinya yaitu adalah berasal dari zat. Nah, ini kan baja berasal dari zat padat, raksa berasal dari zat cair, oli berasal dari zat cair, nikel berasal dari zat padat, oksigen berasal dari zat gas. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Cara membacanya ataupun aturan relasinya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 6, dan 4 dipasangkan dengan 8.
maka nama relasinya adalah setengah dari, ya. Jadi kalau kita baca, kita bacanya dari kiri, ya. Seperti halnya tadi contoh yang pertama, kita membacanya dari kiri dulu. Baja berasal dari zat padat, nikel berasal dari zat padat, raksa berasal dari zat cair, seperti itu, ya, dari kiri. Maka ini juga dari kiri dulu cara membacanya. 1 setengahnya dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Untuk 0 ini nggak punya pasangan, ya. Karena kalaupun ada pasangan itu haruslah 0, sementara di sini nggak ada 0, ya. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Nah, kesemua ini namanya adalah diagram panah, ya. Cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya tadi, baja berasal dari zat padat. Jadi kita tulisannya baja, padat. Raksa berasal dari zat cair. Kita tuliskan raksa, cair. Oli juga berasal dari zat cair. Jadi oli, cair. Kemudian nikel itu zat padat dan oksigen adalah zat gas, ya. Kemudian ini untuk pemasangan tadi, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Ya, maaf, ini ada salah tulisan, 4 itu setengah dari 8. Nah, ini 4 itu setengahnya dari 8. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi tadi diagram panah, kita salin kembali ke bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, ini bentuknya seperti titik koordinat, ya, yang sudah kita pelajari di bab 2 sebelumnya. Kan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Ini menyerupai titik koordinat. Kemudian yang ketiga, cara menyatakan relasi dengan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Nah, jadi tadi yang nama benda dengan zatnya, ya, kalau kita tuliskan dalam diagram Kartesius seperti ini. Nah, ini baja, padat. Kemudian raksa, cair. Oli juga cair. Dan nikel berasal dari padat. Oksigen berasal dari zat gas, ya. Seperti ini cara menyatakan dengan diagram Kartesius. Kemudian contoh yang tadi, yang kedua. Kalau kita buatkan diagram Kartesiusnya. Oke, kita buatkan diagram Kartesiusnya. Akan kita buatkan diagram Kartesius dari contoh yang kedua, ya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y-nya. Kemudian ini adalah sumbu X-nya, ya. Nah, tadi kan di sana setengah dari, ya, contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Tadi 1,2. 1 setengahnya dari 2. Nah, ini angka 1, misalkan ini angka 2. Nah, ini 1,2. Kemudian berikutnya adalah 2,4. 2 setengahnya dari 4. Nah, ini 4, ya. Dan ini adalah 2. Nah, ini 2,4. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian 3,6. 3 setengahnya dari 6. Nah, ini 3. Misalkan ini 6. Kemudian tadi 4,8. Nah, ini seperti materi bab 2, ya. Menggambar koordinat Kartesius. Nah, ini nanti bisa dipanjangkan, ya, angka 8. Oke, nanti ini bentuknya bisa dirapihkan, ya. Oleh kalian nanti ini bentuknya bisa lebih rapih dan lebih jelas. Ini contohnya seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita buat garis lurus. Nah,
Nah, itu contoh cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian, di sini ada istilah dalam relasi. Nah, istilah dalam relasi. Yang pertama ada yang disebutnya domain. Domain itu adalah daerah asal. Kemudian kodomain. Kodomain yaitu daerah kawan. Ketiga rank. Rank itu artinya daerah hasil. Ya. Contoh ini anggota himpunan A dan anggota himpunan B dipasangkan dengan aturan tertentu. Nah, ini anggota A 0, 1, 2, 3, 4. B anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nah, domain daerah asal itu yang di sini yang di kiri ya. Jadi kalau domain itu yang di kiri. Kalau kodomain itu yang di kanannya. Itu aja ya, diingatnya. Nah, jadi ini A itu adalah domain. Sementara yang B ini namanya adalah kodomain. Nah, domain, jadi ini anggota dari A, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Ya, nah ini. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomain. Kodomain daerah kawan. Jadi yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 6, 8. Lalu ini ada range. Ya. Range itu daerah hasil. Daerah hasil ini dilihatnya dari kodomain. Nah, ini range itu berasal dari kodomain. Tapi yang punya pasangan. Nah, jadi range itu adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan. Nah, ini pengertian lainnya ya. Nah, ini pengertian lainnya itu adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan. Jadi anggota kodomain yang punya pasangan. Ini pengertian dari range. Nah, anggota kodomain yang punya pasangan. Yang punya pasangan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Ya. 2, 4, 6, dan 8. Sementara 1 dan 3-nya tidak dituliskan. Karena 1 dan 3 tidak punya pasangan. Ya. Jadi range-nya itu 2, 4, 6, 8. Nah, ini perbedaan antara domain, kodomain, dan range ya. Jadi domain daerah asal, ini yang di kiri ya, umumnya yang di kiri. Ini perhatikan tanda panahnya. Jadi asal pemasangannya kan, dari 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 3 pasangkan ke 6, 4 dipasangkan ke 8. Sementara kodomain daerah kawan adalah daerah tujuan ya. Nah, jadi daerah asal, jadi asal pemasangannya ini daerah kawan bisa kita sebut adalah tujuannya. Nah, ini daerah tujuan ya. Nah, jadi tujuan pemasangannya atau hasil pemasangannya. Nah, ini istilah dalam relasi. Kemudian pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan anggota pada domain daerah asal tepat satu pasangan ke anggota pada kodomain atau daerah kawan ya. Nah, ini pengertian fungsi. Jadi tadi ada relasi dan fungsi. Nah, jadi fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan anggota pada domain tepat satu pasangan ke anggota pada kodomain atau daerah kawan. Nah, di sini perbedaannya kalau relasi belum tentu fungsi. Sementara fungsi itu sudah pasti relasi ya. Nah, ini contohnya, perhatikan. A adalah domain, daerah asal. Dan B adalah kodomain, daerah kawan atau daerah tujuannya ya. Ini akan dipasangkan. Min 2 dipasangkan ke 4. Lalu 0 dipasangkan ke 0. 2 dipasangkan ke 4. 3 dipasangkan ke 9. Nah, ini fungsi ya. Pengertian atau contoh dari fungsi. Jadi ini anggota di himpunan A ini hanya punya satu pasangan. Min 2 pasangannya dengan 4. 1 pasangannya. 0 pasangannya dengan 0 lagi.
2 pasangannya dengan 4, 3 pasangannya dengan 9. Nah, ini satu pasangan ya. Dan semuanya memiliki pasangan. Sementara yang daerah kawan, kalau ada yang tidak punya pasangan juga tidak apa-apa ya. Tidak masalah, ataupun di sini 4 punya 2 pasangan. Nah, di daerah kawan 4 punya 2 pasangan, yaitu 2 dan min 2. Ini pun tidak masalah. Jadi kita fokusnya ke yang domain ya. Nah, jadi ini kita fokusnya ke domain. Nah, jadi ini untuk menentukan fungsi ya. Kita untuk menentukan fungsi, kita fokus ke domainnya ya. Nah, ini fokus ke domainnya. Jadi intinya domain itu harus punya pasangan. Atau dengan kata lain, ini cara memahaminya ya, misalnya ya candaan atau salah satu candaan beberapa orang siswa. Pokoknya kalau domain itu anggota di domain, kalau fungsi itu anggota di domainnya jangan ada yang jomblo. Nah, kalau jomblo itu berarti kan nggak punya pasangan ya, ataupun jangan ada yang selingkuh. Kalau selingkuh itu kan berarti punya lebih dari satu pasangan. Nah, itu aturan fungsi. Sementara kalau daerah kawan itu bebas. Ya, jadi dia tidak terkena aturan, dia tidak terkena syarat. Ya, jadi kalau yang B ini, yang kodomain, ini nggak ada syaratnya. Nah, jadi ini kalau kodomain dia itu tidak ada syarat. Jadi anggota yang di kodomain tidak ada syarat. Sementara kalau yang di domain, nah kalau di domain dia punya syarat. Nah, itu cara membedakan fungsi ya. Nah, ini punya syarat. Syaratnya apa? Harus tepat satu pasangan. Jadi jangan jomblo dan jangan juga dia selingkuh ya. Jadi pasangannya itu harus satu gitu. Contoh lain, nah ini dari P ke Q. 1 dipasangkan ke 3, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 5, 4 dipasangkan ke 6 ya. Sekaligus kita contoh menentukan relasinya. Nah, ini relasinya adalah kuadrat. Ya. Jadi kalau min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikuadratkan hasilnya 4, 3 dikuadratkan 4 ya. Jadi ini nama relasinya adalah akar dari. Kalau kita lengkapi dengan menuliskan aturan relasinya. Jadi min 2 akar dari 4. Begitupun positif 2. Kan kalau akar bisa plus, bisa min. Ya. Min 2 akar dari 4, 2 akar dari 4. 0 akar dari 0, 3 akar dari 9. Ya. Nah, ini kalau sekaligus kita tuliskan jenis relasinya. Ataupun aturan relasinya. Oke, nah jadi ini contoh fungsi ya. Jadi intinya yang domainnya syaratnya harus punya satu pasangan ya. Jadi semuanya harus punya satu pasangan. Nah, kalau ada satu yang tidak punya pasangan itu bukan fungsi yang di domainnya. Dan jangan ada yang lebih dari satu pasangan ya. Nah, ini contoh yang bukan fungsi. Nah, contoh yang bukan fungsi. Nah, ini anggota A, B. Nah, anggota himpunan A dipasangkan ke himpunan B. Ya. Nah, di sini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini 3. Nah, dia 3 punya lebih dari satu pasangan. Nah, jadi itu bukan fungsi. Ya. Nah, ini dia 3-nya selingkuh. Ya. Nah, ini 3-nya selingkuh. Jadi lebih dari satu pasangan. Lebih dari satu. Dan itu bukan syarat fungsi. Nah, ya. Jadi ini kesimpulannya bukan fungsi. Kalau bukan fungsi berarti dia adalah relasi. Ya, itu. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, C dipasangkan ke D. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Ini kenapa bukan fungsi?
Karena ini lihat angka nolnya. Nah, nolnya itu dia jomblo. Ya. Apa itu jomblo? Berarti tidak ada pasangan, ya. Nah, tidak ada pasangan. Sementara syaratnya harus punya satu pasangan. Maka ini kesimpulannya adalah bukan fungsi juga, ya. Nah, itu cara membedakan fungsi dan relasi. Kalau bukan fungsi, maka kedua contoh ini adalah relasi, ya. Jadi ini alasan kenapa dua diagram panah ini bukan fungsi. Tadi yang himpunan A ke himpunan B. Alasannya karena ini angka 3-nya dia punya lebih dari satu pasangan. Itu dengan 6 dan 8 atau kategori lainnya selingkuh. Kalau ini yang himpunan C dipasangkan ke D, ini juga bukan fungsi. Alasannya apa? Karena ini ada satu anggota yang nggak punya pasangan, yaitu angka 0, ya, tidak punya pasangan alias jomblo. Dan itu tidak memenuhi syarat fungsi, ya. Syarat fungsi ini intinya semuanya yang didomain harus punya satu pasangan, ya. Nah, jika bukan fungsi, maka itu adalah relasi, ya. Contoh berikutnya, tentukan manakah yang merupakan fungsi atau relasi. Nah, kalau tadi dinyatakannya dalam diagram panah, sekarang dinyatakannya dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, ini 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6,5. Nah, di sini perhatikan di domainnya. Nah, kalau tadi dalam bentuk diagram panah, domainnya yang di sebelah kiri, ya. Nah, ini pun sama. Domain itu yang sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kiri. 1, 3, 4, 6. Dan ini kan nggak ada yang sama, ya. 1, 3, 4, 6. Berbeda. Maka dikategorikan dia adalah fungsi, ya. Jadi nomor 1 itu fungsi. Sekarang contoh yang kedua. 3,1. Maaf, ya. Nah, ini 3,1, 4,1, 3,2, 5,7. Nah, sama, perhatikan domainnya. Domain itu berarti yang di kiri, ya, daerah yang di kiri. Apakah ada yang sama? Dan ternyata ada yang sama, ya. Nah, kalau ada yang sama berarti itu namanya relasi. Nah, ini yang samanya. Nah, ini 3 sama, ya. Nah, jadi di domainnya dia ada yang sama. Nah, nih 3 lebih dari satu pasangan. Nah, jadi ini 3 pasangannya lebih dari 1. Itu 3 pasangannya dengan 1 dan 3 pasangannya dengan 2, ya. Nah, ini 3 ini selingkuh. Ya. Kalau selingkuh berarti dia adalah bukan fungsi, ya. Nah, jadi itu bukan fungsi. Nah, ini 3-nya ada 2. Jadi ini bukan fungsi, ya, atau namanya adalah relasi. Contoh yang ketiga, A,1, B,1, C,1, D,1. Nah, perhatikan domainnya. Silakan diperhatikan domainnya, apakah ada yang sama? Nah, ini A, B, C, D. Nah, berbeda semuanya, ya. Yang di depannya berbeda semua. Maka itu adalah fungsi, ya. Meskipun ini daerah kawannya sama, 1, 1, 1, 1. Tapi kan sebagaimana yang Bapak jelaskan, kita fokus ke yang di kiri atau yang domainnya, ya. Domainnya harus beda. Ya, ini A, B, C, D. Beda di sini. Artinya punya satu pasangan, ya. A pasangannya 1, B juga 1, C 1 dan D 1. Maka itu adalah fungsi. Oke, ini contoh menentukan fungsi atau relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, sekian dan terima kasih, ya, untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, saran, komen, kritik, silakan diajukan di kolom komentar, ya. Kemudian untuk
pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi dan nilai fungsi ya. Ini materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.